Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk paket B setara dengan SMP atau MTS kelas 8 dengan materi warna keberagaman di ASEAN. Yang pertama ada karakteristik masyarakat Indonesia dan ASEAN. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari seluruh penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,7% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% adalah agama lain, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Berikut akan dijelaskan mengenai agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia sebanyak 87,2%. Hari besar yang dirayakan umat Islam setiap tahunnya adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Nuzul Quran. Kemudian hari Jumat menjadi hari penting bagi umat Islam. Selanjutnya ada agama Kristen Protestan. Menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Kristen Protestan di Indonesia sebanyak 6,96%. Agama Kristen pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-7. Umat Kristen Protestan memiliki hari-hari penting yang selalu diperingati, misalnya pada Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian ada agama Kristen Katolik. Menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Kristen Katolik di Indonesia sebanyak 2,9%. Hari Raya umat Kristen Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya ada agama Hindu. Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi. Menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Hindu di Indonesia sebanyak 1,69%. Umat Hindu memiliki beberapa hari penting, yaitu Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Pembuka agama Hindu diberi nama Pandita. Kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke-6 Masehi. Menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Hindu di Indonesia sebanyak 0,72%. Umat Buddha memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, yaitu Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Kemudian ada agama Konghucu. Pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa ini mulai mendapatkan pengakuan kembali atas identitas mereka sejak masa kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Agama Konghucu resmi diakui di Indonesia sejak tahun 2000. Umat Konghucu memiliki Hari Raya Imlek. Pembuka agama Konghucu adalah Kue Shi. Nah, selain keberagaman suku bangsa, ada pula keberagaman budaya daerah di Indonesia yang lain. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada rumah adat. Wilayah Indonesia juga memiliki perbedaan dalam hal rumah adat. Berikut beberapa nama rumah adat di Indonesia. Yang pertama ada Honai dari Papua, terlihat pada gambar. Ini merupakan gambar dari rumah Honai dari Papua. Kemudian ada rumah Joglo dari Jawa Barat, Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Gadang dari Sumatera Barat, dan masih banyak rumah adat lainnya. Kemudian ada tari daerah. Tari daerah biasa digunakan oleh masyarakat untuk upacara adat, penyambutan tamu, dan lain sebagainya. Beberapa tarian daerah di Indonesia, yang pertama ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari remo dari Jawa Timur, tari topeng dari Jawa Barat, dan sebagainya. Nah, ini ada gambar dari tari kecak dari Bali. Kemudian ada alat musik tradisional. Alat musik biasanya digunakan untuk mengiringi tarian daerah. Alat musik juga berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Yang pertama ada gamelan dari Jawa Tengah, Sasando dari Nusa Tenggara Timur, Tifa dari Papua, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada lagu daerah.
Setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa lagu daerah. Di antaranya ada lagu Ambar-Ambar Pisang dari Kalimantan Selatan, Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara, Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari Jakarta, Maruk Dadali dari Jawa Barat, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk berburu maupun untuk melindungi diri. Beberapa contoh dari senjata tradisional di Indonesia yaitu ada rencong dari Aceh, terapang dari Lampung, karih dari Sumatera Barat, dan ada keris dari Jawa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari keberagaman yang ada di ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan, memiliki ibu kota di Bandar Seri Begawan, memiliki luas wilayah 5,765 km persegi. Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, kemudian agama resmi adalah agama Islam. Kemudian ada Malaysia dengan ibu kota yang terletak di Kuala Lumpur yang terletak di Malaysia Barat. Negara ini memiliki luas wilayah 329.847 km persegi dengan penduduk aslinya adalah dari suku Melayu. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Untuk agama mayoritas adalah negara Islam. Kemudian ada Singapura dengan ibu kota Singapura dengan letak di Semenanjung Malaya dengan luas wilayah 716 km persegi. Bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris. Negara Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara karena memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Kemudian ada negara Thailand dengan ibu kota Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Bahasa yang digunakan oleh negara Thailand adalah bahasa Thai. Thailand merupakan salah satu adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Adapun negara yang selanjutnya yaitu negara Filipina yang memiliki ibu kota Manila, kemudian memiliki luas wilayah 300.000 km persegi dengan bahasa asli yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Nah, sebagian besar penduduk Filipina menganut agama Katolik. Agama Islam dianut oleh sebagian penduduk Filipina di bagian selatan. Kemudian ada negara Vietnam. Hanoi adalah ibu kota dari Vietnam. Negara ini memiliki luas wilayah 300.330.698 km persegi dengan eh, negara yang menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Vietnam adalah bahasa Vietnam. Selanjutnya ada Kamboja dengan uh, ibu kota Phnom Penh dengan luas wilayah 181.035 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Kamboja adalah Khmer. Sebagian besar penghidupan penduduknya kerja pada sektor pertanian. Selanjutnya ada negara Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw dengan luas wilayah 600.760.578 km persegi dengan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Kemudian ada negara Laos dengan ibu kota Vientiane dengan luas wilayah 200.368,80 km persegi dengan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Sebagian besar eh, negara Laos beragama Buddha. Negara Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Adapun faktor pendorong keberagaman masyarakat di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama ada kondisi wilayah Indonesia terdiri atas banyak pulau serta adanya perbedaan kondisi fisik antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga menyebabkan adanya kebudayaan yang berbeda di setiap daerah. Yang kedua, keberagaman agama disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri atau dari nenek moyang terdahulu. Adapun faktor eksternalnya berasal dari negara lain yang menyebarkan agama di Indonesia. Yang ketiga, keragaman dari budaya dapat berupa rumah adat, tarian tradisional, lagu daerah, bahasa daerah, senjata tradisional, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh banyaknya suku yang tersebar di seluruh pulau Indonesia, yang mana setiap suku memiliki kebudayaan yang khas. Yang keempat,
Dengan kemajemukan atau keberagaman masyarakat ASEAN, itu disebabkan oleh adanya perbedaan negara anggotanya, yang mana setiap negara anggota ASEAN memiliki ciri khas dan kebudayaannya masing-masing. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.